Shalom, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Dalam keadaan yang baik? Amin. Selamat datang di ibadah online GPI Anugerah Cibinong. Senang sekali bertemu dengan saudara, khususnya bagi saudara yang baru bergabung dalam ibadah online ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus dapat memampukan kita untuk menyelesaikan amanat agung dari Tuhan Yesus. Amin. Maka dari itu, pastikan kita semua beribadah dengan tulus hati dan sungguh-sungguh. Selanjutnya, mari kita saksikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Doa puasa khusus hari Sabtu ini kita tiadakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengurus akte pernikahan, bisa dibuat. Syaratnya KTP elektronik. Yang kedua, kartu keluarga yang terbaru. Ada barcode-nya. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu Bapa. Kami bersyukur pada hari ini Bapa atas anugerah-Mu dan penyertaan-Mu Bapa. Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memakai kami Bapa. Berkati kami, sekarang kami mau beribadah kepadamu Bapa. Hadirat-Mu Bapa selalu ada dalam hidup kami Bapa. Dimanapun kami beribadah Bapa, berkati kami Tuhan supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Ya, hari ini adalah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah setiap kita merenungkan akan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Pujian, penyembahan akan kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah semua itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir melawat setiap ibadah kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semuanya ini Tuhan boleh terselenggara hanya dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Kita mengangkat pujian. Allah Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh kami,
berikanku jam malam ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, 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 kuduslah Tuhan. Ku sanjung mulia, mulia, bagiku sembah kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, kudus Kau Tuhan, Allah kudus, kudus namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Katakan kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, kudus, kudus Tuhan. Kuduslah, kudus Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, surga bumi, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Haleluya, kudus Kau Tuhan, Allah Maha Kudus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau naikkan pujian kami lebih lagi. Terima kasih Bapa, dalam namamu Yesus, amin. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau angkat pujian kita. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panggilnya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan
dari surga, penuhi kami semua. bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja segala raja. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi, bersiap maju. Siap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Segala raja. Haleluya Yesus. Hanya Kau Yesus Tuhan, dan kami tidak pernah ragu. Takkan pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Tak pernah kuragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, Berkuasa percaya selamanya. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kuasa-Mu. Kuasa-Mu tercurah bagiku Senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh Jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk senang. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kuasa-Mu. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Haleluya Yesus. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan, bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami Bapa. Dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kami Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami membawa hati kami kepadamu Tuhan, penuhi dengan firman-Mu Bapa. Kita mau katakan kepujian ini, tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindungan-Mu, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Haleluya Yesus, kami menang bersama-Mu Tuhan. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Sebab kami bersama-Mu Roh Kudus, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pada Hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini adalah hari di mana orang memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini juga saudara sepupu kita merayakan hari kemenangan
Dan bagi orang percaya hari ini adalah hari kemenangan. Loh, kenapa kemenangan? Kapan kita menjadi umat pemenang? Mari kita akan berdoa bersama, dan biarlah hari ini kita boleh merasakan Allah yang berjanji akan menggenapi janjinya. Berfirmanlah Tuhan, hari ini kami tahu Engkau naik ke surga memenuhi janji-janjimu kepada kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan, biarlah melalui firman-Mu Engkau kuatkan, Engkau teguhkan kami di dalam kebenaran firman. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Iblis berpikir ketika Yesus mati, maka iblis beroleh satu kemenangan. Tetapi Allah kita tidak bisa dibatasi oleh apa yang namanya kuasa maut. Karena itu di dalam 1 Korintus 15 dia katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Artinya maut tidak bisa berkuasa atas Tuhan. Dan tidak itu saja. Selama 40 hari Tuhan Yesus menguatkan, meneguhkan murid-muridnya, orang-orang percaya bahwa dia hidup. Kita sering berkata kalau Yesus bangkit, kan sebelumnya Yesus ada kebangkitan daripada pemuda Nain, ada kebangkitan anak Kairus. Tapi lihat, kebangkitan mereka adalah mati kembali. Tetapi Yesus bangkit untuk hidup yang kekal. Hari ini saya mau berbicara bagaimana kenaikan Tuhan Yesus. Ngapain Tuhan Yesus naik ke surga? Kita baca dulu daripada Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Satu poin yang saudara dan Bapak Ibu dan saya harus pelajari, bahwa Yesus harus naik ke surga. Yang pertama, agar Roh Kudus turun. Nah, ini dia. Tetapi Roh Kudus tidak turun kepada semua orang yang tidak punya kerinduan. Roh Kudus hanya diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh punya kerinduan hidup dipenuhi, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ada dua hal yang menarik di dalam kehidupan ini. Tidak pernah orang Kristen selalu berkata, saya sering mendengar orang berkata, saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Benar nggak dipenuhi? Saya sudah dibaptis Roh Kudus. Benar nggak dibaptis? Tetapi kalau hidup kita jatuh bangun, bagaimana kita berkata saya dipimpin oleh Roh Kudus? Ketika Yesus berkata kepada murid-murid, adalah lebih berguna jika aku pergi, supaya Roh Kudus itu turun. Roh Kudus adalah memegang otoritas dalam diri orang percaya. Supaya orang percaya yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Seperti dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Yang pertama, Yesus harus naik ke sorga adalah supaya Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus turun untuk apa? Memimpin Bapak, Ibu, dan saya menjadi anak-anak Allah, waris kerajaan sorga. Banyak orang tidak mengerti Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Berarti Allahnya gimana ini terjadi perbedaan, perubahan? Tidak. Ya, oleh karena itu kita harus mengerti peranan Roh Kudus nanti selama 10 hari. Mulai besok saya akan mengajar tentang Roh Kudus via Zoom. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Yesus sendiri yang mengatakan bahwa lebih berguna jika Tuhan pergi. Karena waktu Yesus hidup, Yesus hanya terbatas. Kalau dia di Nazaret, hanya di Nazaret. Tidak bisa datang kepada kita di Cibinong ini. Tidak bisa datang kepada Bapak Ibu yang di Bogor, tidak bisa datang kepada Bapak Ibu yang di Bekasi, tidak bisa datang kepada Bapak Ibu yang di Citerep, di Gunung Putri dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus itu memimpin, artinya bersama dengan kita, ya. Yang kedua, untuk apa Yesus naik ke surga? Yang pertama adalah agar Roh Kudus turun memimpin hidup kita.
Yang kedua, untuk apakah Yesus naik ke surga? Memberi kepastian bahwa surga itu pasti. Sekali lagi, bagi orang percaya surga itu pasti. Kita baca daripada Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab, perhatikan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Satu statement Tuhan, bahwa Yesus harus pergi ke surga, menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kenapa baru disediakan? Orang yang percaya dapat tempat, orang yang setengah-setengah tidak dapat tempat. Ya, makanya nggak ada itu Bapak Ibu, orang Kristen setengah-setengah, nggak ada. Mau percaya penuh, mau tidak percaya. Makanya Yesus sendiri yang ngomong, aku tuh pergi ke situ nyediain tempat bagi kamu. Siapa bagi kamu? Orang yang percaya, supaya di mana Tuhan ada, saya ada. Ini satu jaminan bahwa Yesus harus pergi menyediakan tempat. Ada kepastian tempat bagi kita. Makanya orang meninggal itu tidak langsung ke rumah Bapa. Itu sebenarnya pengertian yang salah. Ya Bapak Ibu, kita pulang dulu ke namanya Firdaus. Tapi kan kebanyakan orang telah pulang ke rumah Bapa. Sebenarnya harusnya telah pulang ke Firdaus, ya. Karena Firdaus adalah satu tempat penampungan roh orang meninggal. Nah, nanti ketika sangkakala Allah turun seperti dalam 1 Tesalonika, orang-orang Firdaus itu rohnya turun ke bumi, ambil tulang-tulangnya naik baru ke sorga. Itu yang benar. Tapi orang Kristen karena udah tahu itu sorga, pengennya sorga terus, ya. Oleh karena itulah makanya hari ini kita memperingati Yesus menyediakan tempat bagi kita. Sorga itu pasti, ya, bagi orang yang percaya. Sebab di sini jelaskan luar biasa. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu permintaan Tuhan. Ya, jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Biarin deh. Kalau sekarang hidup ini susah, biarin deh saya mati aja. Bapak Ibu, matian itu awal daripada kehidupan kekal. Ya, banyak orang berkata, kan katanya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan penuh dengan pengharapan. Yang bicara Allah adalah bukan rancangan kecelakaan, artinya begini. Cara meninggal bagaimanapun, kecuali bunuh diri. Kalau sekarang banyak orang meninggal karena COVID. Beberapa teman saya hamba Tuhan meninggal karena COVID. Apakah cara Tuhan seperti itu? Cara Tuhan macam-macam. Seperti Petrus matinya dibunuh, Thomas, ya kan? Nah, itu cara Tuhan. Makanya bukan caranya yang menentukan, tetapi kita punya iman kepada Allah, ya. Ada kepastian. Makanya selagi hidup gunakan kesempatan cari Tuhan, karena sorga itu pasti. Makanya waktu dia akan naik ke surga, dia berikan pesan. Pesannya itu apa? Menanti janji Allah digenapi agar Roh Kudus penuhi kita, dan melalui Roh Kudus kita semakin mengenal Allah, mengenal janji-janji Allah, ya. Yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Roma 8 ayat 34, ya, Roma 8 ayat yang ke-34 dengan jelas mengapakan apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Ayat 33, siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati bahkan telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, Yesus harus naik ke surga untuk menjadi pembela bagi ibu, bapak, dan saya. Kita lihat, iblis itu pendakwah. Buktinya, iblis selalu menghadap Tuhan mencari kesalahan orang. Kita melihat Ayub, ya, betul Ayub dilindungi Tuhan, Ayub diberkati Tuhan, betul. Tetapi lihat, iblis bilang, itu kan kalau dilindungi, kalau diberkati, coba engkau cabut pengamanan Tuhan, perlindungan Tuhan, dia mengutuki engkau. Nah, tapi lihat, orang yang memahami, orang yang mengerti bahwa Tuhan pembela tidak akan mudah menyerah. Makanya Rasul Paulus katakan di dalam ayat 3, ya, ayat 3, sebab itu apakah yang dapat dikatakan kepadamu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan lawan kita? Karena Allah adalah pembela. Ingat, iblis mendakwa kita dengan masa lalu kita. Iblis mendakwa kita dengan keadaan realitas sekarang ini. Iblis mendakwa kita sebagai orang-orang yang berdosa, yang layak untuk menerima satu keadaan yang menyesakan. Saya mau berkata, Tuhan menjadi pembela bagi kita. Supaya apa? Saya dan Bapak Ibu hidup di dalam janji Tuhan. Tuhan menjadi pembela. Bahkan Paulus di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 36, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Lihat, seorang yang mengerti Yesus harus naik ke surga agar menjadi pembela bagi Bapak, Ibu, dan saya. Di dunia ini pembelaan sangat langka. Kata orang, ya, pengacara dan sebagainya, hukum dapat dibayar. Tetapi Tuhan berkata, aku ini pembela bagimu. Ya, Tuhan gak bisa disogok. Beberapa agama nenek moyang itu masih kecil saya diajarin orang, gitu ya. Kalau mau memakamkan orang siang hari, semangka, saudara. Semangka harus dibanting di depan ambulan. Kenapa? Supaya setan jalanan yang panas, kehausan, makan semangka, jadi ambulannya lancar dan setannya kagak ngikutin. Bukan yang seperti itu, Bapak Ibu. Allah itu membela bagi kita ketika iblis mendakwa kita dengan segala sesuatu, dan Allah mengingatkan kita sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Yesus harus pergi ke sorga menjadi pembela bagi Bapak Ibu. Di dunia ini pembelaan sangat sedikit. Di dunia ini pembelaan sangat terbatas. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Hari ini mungkin kita menghadapi butuh pembelaan. Ya, siapa yang mau bela kita? Tuhan pembela. Tuhan Allah Immanuel menjadi pembela. Maka dia berkata, aku harus naik ke surga menjadi pembela bagi kamu. Yang keempat, supaya ia kembali datang dengan cara yang sama. Masa kecil saya ada pujian, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Itu ada dasarnya Bapak Ibu. Ya, kita lihat nanti Tuhan jemput saya di udara. Iya, kita lihat. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, lihat Yesus naik. Ya, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yang keempat, kenapa Yesus harus naik ke surga? Supaya ia datang kembali dengan cara yang sama. Segala sesuatu yang Allah janjikan pasti akan digenapi. Yesus pasti kembali, iya. Dua hal. Yang pertama, dalam 1 Tesalonika pasal 5. Kedatangan Yesus adalah untuk menjemput ke Firdaus. Perhatikan, ke Firdaus menjemput orang-orang yang mati dalam Kristus. Yang kedua, kedatangan Kristus menyebabkan terjadinya antikristus. Makanya orang yang terlambat, hidup ini adalah kesempatan. Makanya dikatakan Yesus pasti kembali, jemput. Kalau saudara baca di dalam 1 Tesalonika, ya, 1 Tesalonika tentang kebangkitan orang-orang mati, Bapak Ibu akan menemukan di sana bagaimana orang-orang mati yang di dalam Tuhan. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayat 14. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Perhatikan. Ini bicara Firdaus. Oleh karena itu, Yesus harus naik ke surga agar dia kembali dengan cara yang sama. Dan pada waktu sangkakala Allah berbunyi, Tuhan turun dari sorga. Kita perhatikan di dalam ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri turun dari surga. Perhatikan. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Nah, lihat. Orang yang mati dalam Yesus adalah prioritas. Hari ini Yesus harus naik ke sorga. Supaya menggenapi janjinya, dia harus turun dari sorga untuk menjemput orang-orang tebusannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, 4 poin yang saya sudah sampaikan tentang kenaikan Yesus. Dan hari ini 10 hari ke depan mulai besok, kita ada doa 10 hari menjelang hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta hari ke-50. Saya perlu jelaskan Bapak Ibu. Yang benar Pentakosta apa Pantekosta? Pentakosta. Loh, kok gereja kita gereja Pantekosta? Nah, itu dia. Waktu pembuatan dari zaman Belanda kepada Departemen Agama waktu itu, orang tidak ngerti tentang Pentakosta. Maka disebutlah Pantekosta. Nah, semestinya hari Pentakosta, bukan Pante. Nah, ini dia. Salah nama. Kami sudah berupaya waktu saya masih di sinode beberapa waktu lalu untuk merubah menjadi gereja Pentakosta. Itu tidak bisa lagi. Nah, itu sudah terlambat, ya. Oleh karena itu, janganlah gunakan hari-hari ini untuk hidup di dalam dosa lagi. Dalam 10 hari ke depan kita akan merayakan hari Pentakosta. Hari di mana Allah mencurahkan Roh Kudus, bukan saja hari Pentakosta. Setiap hari kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita sudah dimeterai dan kita melalui baptisan itu kita dipenuhi. Diberi kuasa otoritas yang penuh sehingga Bapak Ibu menjadi orang pemenang. Yang pertama, Yesus harus naik ke surga adalah agar Roh Kudus turun memimpin hidup kita. Yang kedua, untuk memberi kepastian bahwa surga itu pasti bagi orang yang percaya. Yang ketiga, ingatlah orang percaya kalau hari ini kau sedang difitnah, sedang dibenci, sedang dimusuhi, sedang menghadapi tekanan, sedang menghadapi pergumulan. Ingat Tuhan pembela kita. Dan yang keempat adalah Yesus pasti kembali. Jemput kita yang setia masuk Yerusalem baru. Satu hal yang luar biasa.
bahwa Yesus tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan pasti digenapi. Di akhir daripada ibadah ini hamba serahkan jemaat-Mu. Persiapkan kami Tuhan, hari-hari ini menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Sebab Engkau pasti akan kembali. Dan kami tahu Roh Kudus sedang diutus untuk turun bersama dengan kami, mendampingi kami, memimpin kami kepada kebenaran firman. Ingatkan kami bahwa sorga itu pasti. Dan ajar kami tidak menyia-nyiakan hidup. Dan kami hidup menurut kebenaran Tuhan. Dan ingatkan kami bahwa Engkau pembela. Sekalipun dunia bergelora, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dan yang terlebih kami percaya bahwa kami orang percaya kepada Tuhan, sekalipun kami sudah meninggal, kami pasti akan dibangkitkan bersama dengan Engkau. Tolong anak-anak-Mu ingatkan bahwa hari-hari ini merupakan satu masa menjadikan kami orang Kristen yang setia. 10 hari ke depan dalam menanti hari Pentakosta, ajarlah kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, diberkati yang bekerja usaha, ibu rumah tangga, anak-anak kami yang sekolah maupun yang kuliah, yang sedang ujian, beri hikmat kepandaian yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memimpin, mendampingi kita, mulai saat ini sampai kedatangan Kristus kedua kali, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur